pada saat kita daftar binomo itu ada agreement yang bisa kita baca. Di dalamnya jelas ada resiko pasar. Oh Gitu. iya betul. Terlepas daripada itu di apa ya namanya, itu dimanipulatif lah, dirugikan lah atau dia, mereka juga belum tentu bisa trading, saya bilang kan. Karena dari cara mereka memilih platform pun sudah terlihat kalau. Jadi menganut asas fundamental untuk menentukan sebuah saham ini awalnya jelek harganya, tapi nanti bisa naik tinggi sekali. Nah, apa asas fundamentalnya? Jadi nggak perlu susah-susah belajar. Jadi kalau saya nggak ngerti, saya bisa trading. Pakai ini yang namanya robot. Ya. Jadi robot itu yang menjalankan itu. Kapan kita jual, kapan kita beli. Hari ini kita mau ngobrol soal hal-hal yang mungkin agak jarang ya diobrolin gereja ya, tentang keuangan. Kita melihat belakangan ini lagi marak nih soal-soal penipuan trading, investasi di mana-mana terjadi ya, bahkan melibatkan crazy rich gitu kan. Dan ada yang sudah jadi tersangka, ada yang juga terlibat di dalamnya dan mungkin loss banyak ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, ngebahas lebih jauh. Saya nggak tahu, Anda juga ikutan di dalamnya yang mungkin kehilangan banyak atau mungkin juga enggak, atau baru mau berniat, ini lagi nggak tahu mau dikemanain uang gitu ya, karena mau dibikin usaha susah. Nah, lalu browsing ketemulah pola-pola perdagangan seperti ini, trading, investasi dan sebagainya. Nah, mungkin baru niat atau memang sudah berada di dalamnya, atau berniat masuk ataupun sekarang berniat keluar gitu. Tapi kita akan ngebahas panjang lebar. Di sini saya juga kedatangan tamu spesial. Yang pertama ada Christian Pintas atau biasa dipanggil Pipin. Nah, sengaja saya undang Pipin untuk kita ngobrolin ya, ngobrol-ngobrol soal ini ya, karena saya melihat di Instagramnya ini sering dia tuh komentar-komentar soal keuangan, soal trading, soal soal kasus-kasus yang terjadi gitu ya. Kita cerita banyak ya, Pipin ya. Dan Pipin juga memang sudah istilahnya praktisi gitu di dalam bidang ini. Dan mungkin juga bukan cuma Pipin ya, tapi banyak teman-teman juga ikutan. Banyak sekali ya. Oke. Nah, kita juga kedatangan tamu. Saya mengundang Bapak Jonathan Oswari. Terima kasih Pak udah mau hadir memenuhi undangan untuk kita ngobrol-ngobrol nih soal investasi, soal trading, gitu ya. Wah, kalau Pak Jonathan Oswari mah nggak usah dibilang lah ya, nggak usah diceritain lah. Kayaknya banyak yang kenal ya Pak Jo ya. Nah, paling nggak se-GKI mah kenal ya Pak Jo. Iya lumayan lah. Iya. Orang-orang GKI yang senang berdiskusi teologi itu pasti kenal Pak Jo ya. Ya kalau yang bagian itu. Dulu ya? Iya dulu. Iya. Nah, kita mau ngomongin soal ini nih. Soal trading, soal tadi yang seperti kita bilang ya. Ada kasus-kasus banyak yang terjadi. Tapi saya mau mulai dari Pipin dulu nih. Kan, saya tertarik nih dengan status-status Instagramnya yang mengkomentari soal, ini kita sebut-sebut nama aja ya, soal Indraken, soal binomo. Binary option sebetulnya, lebih ngarah. Instrumennya disebutnya binary option ya. Gimana nih menurut kamu, Pin, tanggapan kamu soal kasus yang terjadi ini? Apakah benar ada penipuan? Siapa yang ditipu? Bagaimana pola-pola penipuannya? Oke. Sebenarnya kalau bicara tentang binary option, tentang binomo, all-in trade, dan Geotex dan kawan-kawan yang lainnya, itu tuh udah diblokir. Saya sih pernah ngeliat edaran dari Bapak T itu dari tahun 2018. Mereka sudah ngeblok. Sudah Sudah ngeblok platform ini.
gitu. Cuman entah kenapa mereka masih bisa ada dengan nama yang sama. Dan saya juga pernah ngelihat beberapa orang di YouTube, mereka menggunakan VPN yang untuk mengakses IP luar negeri supaya bisa masuk ke platform ini gitu. Nah itu nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba ya ada terus, dan itu selalu diblok setiap tahun dan selalu keluar nama mereka gitu. Nah kalau bicara apa sih indikasi kesalahan dari platform ini nih, pertama sih kita dulu sering banget ngelihat binomo lah terutama. Kalau bicara tentang market derivat, kan di dalamnya juga ada market forex, komoditi, bahkan kripto juga ada gitu. Nah mereka buka dari Sabtu Minggu, yang aturan market itu buka dari Senin sampai Jumat 5 hari selama 20 hari dalam 1 bulan. Harusnya gitu. Nah sementara mereka buka di hari Sabtu dan hari Minggu. Ya kita pertanyakan itu, siapa yang memainkan harga ini? Di pasarnya Sabtu Minggu tetap buka. Iya, Harus tetap bergerak. Oh. Dan itu time frame-nya dengan time frame yang paling kecil sampai yang paling besar gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi kan semenjak 2019 itu udah marak banget kan penawaran, bukan penawaran sih, sifatnya mereka yang mengatakan diri mereka sebagai trader lah gitu, membuka channel YouTube gitu, tapi di bawahnya ada link afiliator. Oh. Ya, menurut saya sih pada saat itu ya ketika kamu klik ya kamu sampai ke apa ya namanya, ke platform, ke situs mereka gitu. Situs yang afiliator itu terafiliasi lah dari link YouTube ke. Nah buat saya ini nggak jauh beda sama broker sih. Terus lagi yang ketiga tentang withdraw ketika kita melakukan penarikan duit. Itu bukan atas nama binomonya, tapi atas nama personal. Tertera nama orang di situ. Yang setahu saya sih biasa kalau kita withdraw itu misalkan contoh nama perusahaan si A. Ketika kita withdraw ya di situ pengkeliringannya jelas nama perusahaan tersebut. Jadi kalau saya kalau sedikit agak lebar ya. Jadi kalau misalnya di saham itu memang yang withdraw-nya itu prosesnya adalah proses lewat akun bank. Jadi kalau yang resmi harusnya punya akun bank yang resmi untuk investasi, ya. Kemudian nanti si perusahaan itu mendaftarkan akun ini untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia misalnya gitu. Nah saya kalau di binomo saya kira dia pakai nama pribadi ya. Iya. Jadi akun pribadi, dan itu menyalahi sebenarnya, karena kan biar bagaimanapun harus ada lembaganya, harus ada badannya gitu. Itu maka secara ketentuan dari OJK itu memang menyalahi aturan itu. Menyalahi aturan. Nggak boleh. Iya. Jadi nah kebetulan memang Mbak Pepti juga Ada. lebih dulu Iya. melarang, karena memang nggak terdaftar gitu. Terdaftar. Dan prosesnya tuh maksudnya mereka sendiri Mbak Pepti udah lihat ini ada keanehan gitu, ada kejanggalan gitu. Nah jadi dilanjutkan kemudian OJK terakhir baru lebih keras dan polisi akhirnya. Iya, sampai bentuklah Satgas penanggulangan investasi di sini. Tapi ngomong-ngomong kan ini kan yang merasa yang menjadi korban gitu ya, yang merasa menjadi korban itu kan banyak ya. Iya. Dan korbannya juga itu mereka kehilangan bahkan miliaran mungkin ya. Iya. Ada ratusan juta, ratusan juta, dan itu bukan sesuatu yang bukan uang kecil. Tapi mereka maksudnya ketika dari awal nggak sadar gitu bahwa ini kok ada yang aneh. Kenapa terus masukin uang, terus mainin itu, kayak seperti yang kamu bilang kan, ini pasar kan harusnya bukanya Senin sampai Jumat ya, Sabtu Minggu tutup. Kenapa di sini tetap buka? Mereka nggak sadar gitu maksudnya, sampai harus kehilangan banyak dulu baru. Nah itulah tadi salah satu kesalahan daripada Indra Kents ini gitu kan. Nah dia kan dia seorang afiliator, jelas itu ada linknya. Nah dia melakukan flexing di situ. Orang kan jadi ngerasa, oh iya benar ya. Dia bilang kok dia trader, dia melakukan itu dan dia dapat semua itu dari situ, gitu. Kalau yang pernah ngikutin track dia dari 2017, kita sama teman-teman tuh sering banget ngikutin dia, gitu kan. Itu benar-benar dari kecilnya dia sampai besarnya, gitu, sampai yang terakhir kemarin dia ditangkap, gitu kan. Nah dia menyatakan dirinya dia seorang trader, gitu kan.
Nah, cuman kalau untuk orang yang ngerti tentang aturan Bapepti, aturan OJK, dia akan tahu di mana letak kesalahannya gitu. Kayak tadi poin-poin yang saya bilang. Gitu. Ini karena nggak ngerti aja ya. Iya. Jadi karena kita nggak ngerti, udah dipikirnya aman-aman aja, dan dia ngelihat waktu ini ada yang berhasil gitu kan, jadi nggak menutup kemungkinan saya juga bisa berhasil ya. Seperti banyak teman saya bilang ini aji mumpung kata mereka. Siapa tahu bisa. Jadi kalau misalnya berhasil dan untung besar, itu bukan penipuan ya? Apa ya namanya, di sini kan jelas kalau dia walaupun dengan sistem yang sama. Tapi kalau saya misalnya ikutan di situ dengan sistem yang sama, kalau saya untung besar, maka saya nggak akan bilang itu adalah penipuan. Enggak juga ya, karena memang dari sistemnya juga udah jelas itu penipuan. Iya, dengan sistem begitu, kalau saya yang menang banyak gitu, saya nggak akan bilang itu adalah penipuan. Tapi ketika saya rugi besar, maka saya akan bilang itu penipuan, saya laporin gitu kan. Jadi polisi memang melihat ada gejala itu, Pak. Jadi kan yang datang mengadu ke polisi itu kan memang mereka yang dirugikan, sakit hati lah. Iya. Jadi waktu dicari ada lagi nggak siapa gitu korban apa gimana gitu yang sudah pernah ikut investasi ini gitu, itu nggak ada yang ngaku. Nah, sebagian dari yang tidak ngaku itu adalah memang sudah dapat keuntungan lebih dahulu gitu, dahulu daripada yang rugi ini gitu. Jadi memang itulah realitanya ya, kalau kita diuntungkan ya diam-diam aja. Makanya kemarin saya sempat bersuara kan di Instagram, kan sempat dari pihak, ini pendapat saya ya, dari pihak Bareskrim menyatakan mereka minta para korban ini mengumpulkan dan melist aset-aset mereka, nilai aset mereka yang merasa dirugikan gitu, dengan iming-iming itu dibagi nanti akan dikembalikan gitu. Saya bilang ini nggak adil gitu kan. Karena posisinya, pada saat kita daftar binomo, itu ada agreement yang bisa kita baca. Di dalamnya jelas, ada resiko pasar. Gitu. Iya. Terlepas daripada itu itu dimanipulatif lah, dirugikan lah, atau mereka juga belum tentu bisa trading, saya bilang kan. Karena dari cara mereka memilih platform pun sudah terlihat kalau ini orang, gimana cara berpikirnya untuk memilih bertrading gitu kan. Nah, terus alangkah lebih baiknya kalau uang yang disita itu digunakan untuk kumpulkanlah para korban gitu kan, pulihkan mereka secara psikis gitu kan. Mereka kan ada yang sampai mau bunuh diri lah, ada yang dicerain gitu kan. Nah, pulihin mereka secara psikis. Nah, terus ada sisa uang kita lakukan edukasi secara menyeluruh. Nah, kan Bapepti ini kan baru sekarang boomingnya. Dari dulu nggak pernah. Yang tahu kan paling cuman kita yang pernah kerja di salah satu perusahaan trading lah gitu kan, atau orang-orang yang pernah trading dari tahun ke tahun gitu, seperti itu. Boleh sedikit informasi Kak, kalau misalkan kita mau cek perusahaan ini legal atau enggak? Nah, ini nih penting. Jadi gimana caranya kita tahu supaya ini ilegal atau legal gitu? Nah, jadi boleh teman-teman cek di website namanya tuh ada ptkbi.com. Kemudian ada satu lagi yaitu dari Bapepti langsung, bapepti.go.id gitu. Itu yang langsung dari BBJ-nya lah. Gitu. Nah, di situ ada tertera 10 pedagang teraktif, 10 pialang teraktif. Jadi at least mereka jauh dari kata gagal bayar. Gitu. Gagal bayar itu kan maksudnya misalkan kita dapat return, profit dan lain hal gitu yang sifatnya menguntungkan, ya mereka siap untuk bayar. Gitu. Itu di luar dari kemampuan untuk melakukan transaksi ya. Ada sistem yang melindungi customer gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau udah terdaftar itu kan secara sistem secara mekanisme ya. Jadi uang yang kita masukin, kita deposit ke dalam rekening itu rekening bukan masuk ke perusahaannya, tapi ke segregated account atau rekening terpisah sifatnya. Nah, jadi misalkan kita mau clearing withdraw, katakan withdraw. Nah, mereka hanya bisa meng-clearing. Nah, uang itu akan balik langsung ke kita. Itulah cara mereka Bapepti untuk melindungi uang-uang nasabah. Ya, amit-amit takut dibawa lari atau lain sebagainya. Gitu. Jadi bisa dicek di ptkbi.com sama www.bapepti.go.id. Kalau di saham, di bursa saham itu Bursa Efek Indonesia kan punya website sendiri ya, namanya tempatnya IDX ya.
Nah itu daftar 500-an broker resmi itu ada di situ. Jadi ada nama, ada alamat, ya. Setidaknya ada nama, ada alamat, terus ada keterangan lain di luar itu misalnya. Ya, jadi itu kita bisa cari apakah nama broker yang menghubungi kita itu tercantum nggak di situ. Ya, betul. Kalau tercantum berarti dia resmi, legal. Nah, tinggal sekarang persoalannya, apakah broker ini reputasinya baik atau enggak? Nah itu persoalan lain karena memang tidak semua orang yang mengalami kesulitan dengan broker itu melapor, ya, dan juga nggak tahu mau lapor kemana gitu. Padahal kan lapornya dia pasti ke OJK. Yeah. Jadi kalau di Bursa Saham sih sebenarnya udah ada indikator. Ya paling tidak gini ya buat kita yang baru mau mulai gitu kan, pilih-pilih mau investasi di mana, gitu, mau trading di mana, paling tidak kita bisa ngecek dulu gitu kan. Iya. Ini broker atau platformnya resmi apa enggak, gitu kan. Iya. Supaya nggak mudah ditipu. Betul. Sebab kalau udah terdaftar kan mereka kan harus ngikutin itu ya, sistem aturan-aturan yang berlaku ya. Mereka diwajibkan. Diwajibkan. Iya, diwajibkan. Jadi dengan sendirinya broker-broker yang resmi itu ngikutin kewajiban itu. Dan sistemnya juga bikin sedemikian rupa sehingga orang nggak mungkin ini. Jadi itu tadi melindungi konsumen. Iya. Itu ya. OJK sebenarnya itu tujuan OJK dan BI ya. Dan pemerintah menjamin nggak? Maksudnya kalau misalnya ada yang dirugikan besarnya seperti ini nih, tapi di platform yang resmi pemerintah membantu nggak? Menjamin nggak? Itu yang belum ada. Belum ada. Ruginya seperti apa dulu nih? Kalau kan ada dua macam sih menurut saya. Ada yang rugi uangnya dibawa lari, ada yang rugi karena itu karena resiko pasar gitu kan. Nah kalau bicara resiko pasar, makanya tadi saya bilang ketika kita menandatangani katakanlah itu edaran gitu ya, persetujuan agreement lah gitu, itu dibaca dulu. Di sini ada resiko pasar gitu kan. Ya kalau bicara tadi uang lari itu udah jelas itu penipuan gitu kan. Itu udah kriminal jatuhnya. Oh iya betul. Yang kayak gitu dijamin pemerintah. Iya. Itu bisa. Itu bisa. Faktornya jadi kalau pakai peraturannya di dalam bursa saham, sebenarnya nggak ada itu peraturan yang istilahnya saya ganti gitu misalnya. Nggak ada tuh peraturan itu. Kalau tapi salah main, kejahatannya tetapnya harus ke kriminal dan itu berarti tugasnya polisi. Oh iya. Ya kalau kitanya mohon maaf kalau kitanya tradingnya kalah melulu itu urusan kita sendiri gitu ya. Ya itu resiko resiko gitu kan. Cuman kalau di future, kalau di perusahaan trading like forex sama komoditi, di situ tuh yang saya tahu ya, saya pernah pelajari. Ketika mereka membangun sebuah perusahaan future, mereka harus memasukkan dana jaminan dulu, gitu kan. Saya lupa deh berapa nilainya itu. Nah, dana jaminan itu, ya tadi, misalkan mereka terjadi gagal bayar, atau bawa uang nasabah lari, ya mereka langsung dibekukan, gitu kan. Dibekukannya itu ya, uang jaminan lah itu lah untuk diambil untuk mengganti uang nasabah. Nah itu, jadi itu sistem-sistem yang sebenarnya melindungi konsumen. Makanya itulah pentingnya perusahaan kita melakukan investasi atau trading di perusahaan yang legal di bawah komoditi tadi. Ini kan sebenarnya kan banyak sekali itu istilah apa, instrumen atau apa gitu ya. Ada saham, ada forex, ada option, ada macam-macam ya sekarang ya muncul ya. Dan kita kan ngomongin soal yang high risk sekalipun high gain gitu kan. Dan kita tuh kebanyakan suka fokus pada high gainnya aja. Padahal lupa ada di depannya tuh ada high risk. Nah, kalau menurut Pak Jo atau Pipin, mana yang paling istilahnya tuh paling aman lah untuk kita trading, investasi gitu, dari semua instrumen yang ada. Jadi ada semacam hukum tidak tertulis ya, don't put all your eggs in one basket. Oh. Jadi jangan taruh duit kita semuanya
di satu portofolio aja, satu jenis investasi. Jadi kita harus bisa membagi-bagi. Iya, membagi-bagi ke jenis investasi yang lain. Nah, kalau diperhatikan jenis investasi yang lain itu mulai dari yang resikonya paling rendah, tetapi hasilnya juga tidak tinggi, gitu. Sampai dengan resikonya tinggi, tapi hasilnya juga bisa tinggi, misalnya. Jadi high risk high gain itu kita bisa dapat, tapi high risk itu ada kata kuncinya. Terus di yang low risk itu ya kita dapatnya low gain gitu, karena memang gitu. Tapi kita punya semua, kita punya variasi jenis investasi. Terus kalau dibilang kalau begitu duitnya harus besar, ya enggak. Contoh ya, saham. Kan harga saham kan 50 perak ada. Dan laku. 50 perak itu laku. Saham bumi. 50 rupiah. Iya, harga karcis parkir. Jadi kita beli satu lotnya. Jadi istilahnya kan ukurannya kalau di bursa saham itu satu lot ya. Satu lot itu adalah 100 lembar. 100 lembar saham. 50 kali 50. 50 kali 100 berarti kan 5.000. Itu kan harga karcis parkir. Kalau kita parkir kan bayarnya 5.000. Udah bisa beli saham tuh ya. Udah bisa beli ya. Dan saya tanya sama brokernya, boleh nggak orang masuk pertama kali terus beli itu saham ini? Boleh. Nggak apa-apa. Padahal kalau dulu, para broker itu kalau bisa mendorong orang kalau bisa masukinnya sebanyak-banyaknya. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang mereka butuh orang lebih banyak masuk. Jadi mereka beli keringanan gitu. Kalau Pipin? Kalau menurut kamu yang mana yang lebih kan tadi tuh ngomongin high risk high gain ya. Yang paling enak lah untuk di investasi atau trading. Kalau trading sama investasi kan kalau buat saya ya beda. Dua hal yang berbeda gitu kan. Kalau bicara investasi, kalau bicara no resiko, terbaik lah istilahnya. Saya cuma pegang obligasi. Obligasi. Ya. Obligasi itu buat saya ya itu benar-benar nggak ada risiko pasar di situ. Gitu. Di situ ada kupon, istilahnya kalau buat kita sekarang tuh bunga lah. Iya. Gitu. Nah, sama satu hal yang bersifat produktif lah. Ya kalau orang tua zaman dulu kan bilangnya tabung emas aja gitu kan. Kalau emas itu kan kalau di Indonesia bukannya naik itu karena harganya, tapi karena devaluasi, pelemahan nilai mata uang itu tadi. Gitu. Makanya sampai sekarang harga emas tuh ya terus naik itu karena rupiah kita melemah kan. Gitu. Nah, sama tanah. Nah, apa sih yang produktif? Ya balik tadi yang Bapak Pajo bilang, saham gitu. Cuman ya kita mesti jeli juga milih saham-saham itu tadi gitu kan. Cuman kalau saya secara pribadi sih pemahaman untuk saham itu masih kurang gitu kan. Karena di sana banyak lah gitu. Secara fundamental kita mesti baca ROI, laporan keuangan lain bla 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 gitu kan. Nah, saya lebih kepada LQ45 sih, sesuatu yang sifatnya ya masih pasti-pasti aja lah gitu kan. Kalau saham. Iya. Dan jujur saya nih belajar investasi atau trading itu lebih mengarah ke makroekonomi gitu. Saya belajar tentang siklus bisnis loh. Nah, siklus bisnis ini yang menentukan kapan sih saya mesti masuk saham, kapan saya mesti masuk obligasi, kapan saya mesti trading di emas, kapan mata uang dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang menentukan. Makanya saya saran sih lebih banyak ke belajar ke makroekonominya lah, supaya tahu kapan kita masuk ke instrumen. Karena kalau bicara tentang trading, investasi, ya itu ada masanya. Ada circle-nya itu tadi. Nah, yang menentukan apa sih makroekonominya gitu. Oh, jadi kamu nggak satu saham aja atau forex aja, tapi cuman kan tergantung waktunya ya. Iya. Cuman ya itu tadi, kalau untuk saham kan ya kita nabung gitu kan. Cuman ya tadi Bapak Pajo bilang ya kita mesti jeli pilih-pilih saham ini tadi gitu kan. Saya pun sampai sekarang masih belajar cara milih saham yang baik gimana sih gitu kan. Iya. Cara baca fundamentalnya sih gimana gitu. Gitu lah. Tapi tadi ada yang menarik juga tuh, ada beberapa nanti kita dalamin tuh ya. Jadi misalnya tadi ternyata trading sama investasi itu beda ya. Beda. Lalu juga ada itu bedanya apa deh bedanya trading dan investasi? Ya kalau trading itu kan ya kalau saya sih mendefinisikan trading itu ada istilah derivatif lah. Derivatif tuh ada
kita bisa mencari untung itu bukan hanya pada saat harga naik, tapi juga pada saat harga turun. Oh, Gitu. Nah, kalau untuk investasi kan lebih kepada instrumen yang produktif lah. Kita hold, kita menahan, kita beli di harga rendah, kita taking profit di harga yang lebih tinggi. kalau harganya turun kita rugi. Iya. Kalau derivatif tadi, Iya, kalau derivatif tadi kan itu kalau di forex itu kita nggak bisa berinvestasi di trading. Karena apa? Di situ banyak ada biaya admin, ada rollover. Jadi kalau kita tahan dengan jangka waktu yang lama ya kita akan kemakan biaya itu. Gitu. Jadi layaknya gimana sih forex gitu kan? Layaknya gimana sih trading? Ya, kita bisa swing, kita bisa scalping gitu. Cuman kalau saya sih bukan tipe trader yang scalping ya, tapi swing gitu. Karena mengarahnya ya tadi ke makroekonomi. Gitu kan. kalau Pak Jo, bedanya Trading dengan setuju nggak dengan investasi ya. Jadi biasanya memang kalau trading itu horizonnya tuh cuma jangka pendek ya. Kalau Dari trading, jauh ya kalau trading ya. Ya. Jadi kalau investasi itu memang horizonnya kita hold terus sampai jangka yang lebih dari, kalau saya menganut pandangan bahwa lebih dari 1 tahun itu udah mulai dibilang sebagai long term gitu ya. Tapi, long term itu investasi. Iya, investasi. Jadi kalau misalnya lebih dari 3 tahun gitu juga ada yang bilang gitu. Jadi kalau belum 3 tahun dia bilang katanya masih trading gitu. Ya, silakan mau pakai istilah yang mana. Tapi kalau saya menganut tetap kalau udah di atas 1 tahun itu namanya adalah investasi. Kalau di bawah setahun, menurut Pak Jo, trading. Trading. Jadi kalau di tradingnya di saham itu memang juga selain itu saya ngobrol dengan para trader juga, itu para trader melihat kalau volume dari satu saham itu kecil, jadi relatif dibandingin volume saham yang lain dia adalah kecil jumlahnya, ya, itu justru menarik buat di trading, ya. Karena kalau terlalu besar, nanti terlalu banyak orang yang masuk di situ, itu lebih susah dilakukan tradingnya. Harganya ya. Iya, karena Pergerakan trading itu harga. sangat mengandalkan kalau di saham ya. Kalau saya nggak ngomong di komoditas ya, Iya. karena di komoditas itu pengertiannya agak beda ya. Tradingnya itu beda. Kalau di saham itu hanya satu arahnya, beli rendah, jual lebih tinggi. Cuma satu itu aja. Oh, itu yang tadi kamu sebut tadi Iya. ya. Tadi kalau itu kan ada juga kalau misalnya di komoditas itu sebenarnya ada juga caranya. Kita belinya tinggi, Jual di harga rendah. tapi kita dapat untung dari situ, Iya. tetap dihitung sebagai untung. Nah, jadi itu komoditas sistem tradingnya sedikit berbeda. Nah, kalau sementara di Dan margin. Iya. kalau Trading by cuma margin. satu arah gitu ya. Nah, jadi biasanya mereka mencari saham-saham yang lotnya kecil. Nah, saham-saham yang lotnya kecil itu pasti bukan blue chip. Jadi kalau blue chip itu kan saham-saham yang tinggi. benar-benar bagus ya, fundamentalnya bagus. Lalu juga kapitalisasinya jumlah volumenya tinggi sekali. Nilai kapitalisasinya itu juga di atas triliunan gitu ya. Nah, itu kita sebutnya memang itu bukan buat trading kalau itu, walaupun tetap bisa di trading. Yang namanya trading itu kan bisa setiap hari dalam jumlah yang terbatas ya, misalnya beberapa puluh miliar, beberapa ratus miliar saja udah bisa gitu. Walaupun kapitalisasi sahamnya misalnya satu saham itu bisa sampai di atas 100 triliun misalnya. Jadi yang blue chip itu rata-rata sekitar di atas 100 triliun. Nah, jadi trading pada yang begituan nggak begitu disukai, justru trading pada saham-saham yang kelihatannya nggak dilirik orang gitu ya. Jadi itu kayak gaya orang ya. Iya, Masing-masing itu beda tuh kayak. masing-masing beda. Iya. Jadi bagusnya saya dulu waktu sekolah bisnis itu dikasih tahu sama dosen. Kalau di bisnis itu ini kita nggak ngomong kekristenan atau agama ya. Oh iya. Kalau kita mau kekristenan atau agama, saya tetap orang Kristen, saya tetap berdoa, saya tetap baca Alkitab gitu kan. Jadi saya tetap ke gereja. Kamu orang Kristen? Masih orang Kristen? Masih orang Kristen. Iya, masih. Jadi tapi artinya pengaruhnya ke bisnis saya jadi terasa gitu bahwa kita sebagai orang Kristen tuh juga harus tetap mikir sesuatu yang baik untuk orang lain kan. Nah, jadi menurut dosen saya waktu saya sekolah bisnis itu dia bilang
sebenarnya kalau di bisnis itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya. Mm-mm. Dia bilang gitu, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Saya bilang kalau di usaha saham juga tidak ada trading yang salah, tidak ada investasi yang salah. Saya bilang. Kesalahannya cuman kalau bangkrut. Iya. Kalau bangkrut kita stres, dan bahkan tadi disebut-sebut ada yang sakit jiwanya ya, terganggu jiwanya gitu. Nah, itu salah itu. Yeah. Atau kita masuk penjara. Jadi kalau di pusat saham saya kira trading sama investasi, kalau saya sih terus terang aja masih tetap mengutamakan investasinya. Jadi jangka panjangnya saya lihat, karena saya udah membuktikan melalui beberapa pengalaman yang tadi ya, pegang forex kan jangka panjang, terus pegang reksadana juga saya jangka panjang. Saya ada reksadana yang bisa sampai 2000% dalam waktu lebih dari 10 tahun sih, tapi kan lumayan. Karena untuk trading untuk dapat 100% juga bukannya tidak mungkin, tapi lebih susah. Lebih susah dapatnya trading. Lebih susah ya. Kalau kamu tipe trader. Ya tadi saya bilang, kalau saya sih jujur ya, kalau bicara trader atau investasi ya, pengennya semuanya. Karena saya serius, karena Iya. karena saya juga mikirnya menarik gitu kalau ngikutin, contoh lah katakanlah BBCA itu dari tahun 2000 saya ngeliat harganya itu sekitar 200 berapa gitu, dan dia pernah up sampai 32.000 ya Pak. Iya betul. Nah sekarang kan karena di split dia jadi 7.000 sekian gitu. Ya. Itu kan kenaikan yang konsisten menurut saya. Betul. Ya kalau kita taruh dari 2.000, katakanlah 10 juta kita taruh di sana, gitu kan. Nggak ngerti deh jadi apa itu duit itu sekarang gitu. Tapi kan pada saat kita lihat, kita nggak tahu dia bakalan naik atau turun. Kalau kita melihat ke masa lalu, kita bisa melihat dia naiknya bagus apa nggak bagus gitu, kenaikan harganya. Itu namanya disclaimer. Kenapa? Disclaimer. Ya. Jadi sesuatu yang terjadi di masa lalu belum tentu terjadi lagi di masa depan. Nah itu maksud saya gini, ketika kita melihat sesuatu ya seperti ini jadi kepikir gitu, kita kan nggak bisa menentukan masa depannya. Betul. Atau mungkin di dalam trading atau investasi bisa dilakukan. Bisa. Kita bisa melihat misalnya tadi ya, misalnya kita kembali ke masa lalu Pipin. Pada saat itu melihat BBCA berapa nilainya waktu lihat 200-an. Ya. Terus itu tren ya. 200-an. Ketika melihat itu kita bisa nggak menentukan wah ini bakalan naik 32.000 gitu. Bakalan naik sampai 32.000-nya mungkin kita tidak bisa seperti itu, tapi dia akan naik terus. Dia akan naik terus dan nanti menyesuaikan dengan labanya. Namanya price earning ratio. Jadi ada harga dibanding dengan labanya. Nanti price earning ratio-nya itu berapa yang bagus buat BCA. Tapi sekarang kalau bank itu pakainya price to value. Jadi harga di dalam laporan keuangan itu yang dipakai untuk menentukan. Nah itu juga berarti sebenarnya kita bisa ya menentukan misalnya contoh saham apa yang bakal naik atau bakal turun, termasuk di komoditas itu kita bisa menentukan ya ke depan gitu kan. Ya cuman mungkin sampai berapa nilainya mungkin enggak, tapi dia bakalan naik, bakalan turun sehingga kita bisa invest di situ. Bisa ya? Bisa. Kalau di trading itu kita biasa ada yang namanya Elliott Wave, itu untuk memprediksi sampai jangka dalam, cuman itu dengan time frame yang sangat besar ya, dan nunggunya pun mungkin lama lah gitu kan. Nah itu bisa dilakukan. Wah ini ya. Maksudnya tadi yang Pak Jo bilang, Pipin bilang tadi price book value, lalu Elliott Wave dan sebagainya, itu kan sebenarnya ilmunya kali untuk memprediksi ya. Bisa dipakai. Ngomong-ngomong kalau kita gimana caranya supaya kita bisa dapat ilmunya itu gitu? Apa yang belajar dari mana sih ngomong sebenarnya? Pak Jo kan tadi bilang Pak Pipin duluan ya. Silakan. Kan tadi kalau nggak salah sempat ya Pak Jo bilang kalau saya background sekolah sih nggak terlalu pengaruh ya. Ya Pak Jo sih udah sekolah bisnis lah ya. Sekolah saya itu saya pakai. Jadi gini, saya pernah lihat kan kalau orang yang mengurus investasi, namanya kan manajer investasi. Nah, persyaratan untuk manajer investasi dia harus lulus ujian yang namanya Certified Financial Advisor (CFA). Enggak Pak, tapi itu kan memang untuk jadi manajer investasi. Kalau misalnya kayak saya sekarang misalnya yang
hanya untuk ya invest biasa gitu, bukan untuk manajer investasi, tapi tidak perlu background gitu. nggak perlu sekolah. Tapi ada tapinya Pak. Lo Keng Hong itu kan dia sudah, saya boleh bilang dia adalah triliunan. Dari dia tadinya tuh OB, office boy, waktu tahun 80-an. Di bank. Dia mulai main sahamnya itu 89. Rugi 4 tahun. 89 sampai dengan 92 dia rugi terus karena salah cara berinvestasi, tradingnya dan investasinya salah. Tapi sejak 93 sampai dengan sekarang keuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Betul. Jadi kenapa? Karena dia menganut asas fundamental. Jadi menganut asas fundamental untuk menentukan sebuah saham ini awalnya jelek harganya, tapi nanti bisa naik tinggi sekali. Nah, apa asas fundamentalnya? Salah satu asas fundamentalnya adalah laporan keuangan. Kan setiap tahun ada laporan keuangan, setiap kuartal juga ada laporan keuangan kalau di sahamnya. Nah, Lo Keng Hong ini bukan seorang sarjana ekonomi. Dia adalah sarjana sastra Inggris. Jadi ketika dia membaca laporan keuangan, dia bingung kan? Istilah-istilah yang tadi disebutin, ROI lah, atau aset lah, pertama kali dengar nama profit juga bingung kan? Apa itu profit gitu ya? Dia membutuhkan waktu setiap hari dia belajar 8-9 jam. Terus menerus 8 jam. Belajar sendiri ya? Iya, belajar sendiri. Bukan di sekolah, bukan di tempat Belajar. kuliah. Jadi dia ngaku dia belajar 8-9 jam untuk mengetahui bagaimana sebuah laporan keuangan dari perusahaan. Dan perusahaan itu kan ada ratusan. Yeah. Jadi dia cari satu persatu. Jadi kalau kita kan sekarang tadi disebutin ada LQ45 ya. Iya. Dia nggak pakai itu. Dia tidak pakai pedoman itu. Dia pakainya pedomannya adalah laporan keuangan yang sehat, yang punya masa depan yang bagus. Iya. Jadi dia lihat harga sahamnya juga dipakai. Jadi sebenarnya bisa Pak. Bisa. Kalau orang mau serius mau berinvestasi ataupun trading. Tapi wajib nggak kita belajar? Wajib. Wajib ya? Wajib. Sangat wajib belajar itu. Iya. Saya tahu nih Pipin juga, buat teman-teman yang tahu Pipin pasti tahu lah, Pipin bukan kuliah Ya, saya kesehatan. keuangan ya. Saya kesehatan. Iya. Untuk mengawali Tapi ngerti gitu. Dan kamu belajar dari mana, Pin? dulu tuh gini sih. Jujur awalnya memang rugi dulu sih. Kesalahannya di situ. Belajar dari pengalaman. Iya. Pengalaman rugi besar. Nggak besar juga sih. Oh, nggak besar. Gitu kan. Cuman gini, dulu tuh saya tuh hanya kayak penasaran gitu terhadap harga. Harganya kok bisa gerak ya gitu kan. Nah dulu saya mengawali itu dengan market gold. Memang dari awal itu gold gitu kan. Nah harga ini bisa gerak. Apa sih yang mempengaruhi harga ini gitu kan? Dia dipengaruhi oleh US dollar gitu karena pertandingnya sama euro. Jadi gold ini kan kayak center gitu kan. Nah kalau misalkan dolar turun harga emas naik. Kalau misalkan dolar naik harga emas turun. Saya mulai dari situ dulu gitu. Nah gimana sih cara apa yang namanya analisisnya? Ya mulai dari agenda ekonominya tadi gitu kan. AS dollar ini bisa naik atau turun ya banyak, mulai dari tadi GDP, GNI, habis itu apa itu namanya ada NFI, non farm payroll gitu kan, penggajian di Amerika Serikat. Kemudian kita sebentar. Buat teman-teman yang nggak ngerti juga seperti saya apa itu GDP, GDI itu search aja di Google. Iya, search aja di Google gitu kan. Menunjukkan hasrat kita untuk belajar. Cuman itulah ya tahap belajar saya dulu gitu. Yang tadinya kesehatan gitu, mulai dari begitu banyak pertanyaan lah, kayak kepoan gitu ngelihat harganya kok bisa ya bergerak gitu kan. Ini kan kalau kita bicara, katakanlah kita dapat 5 poin lah, kalau kita open satu lot itu dapatnya bisa 5 jutaan gitu. Bahkan kita kalau buka dua lot bisa dapat 10 jutaan. Ini kan buat saya aneh, kalau kita tahu nih harga kemana, berarti kita bisa dapatin loan return ini. Sesimpel itu gaya saya berpikir dulu. Nah dari itu aku mulai mencari buku gitu kan, kemudian ikut seminar ini seminar itu sampai ke ICDX, kemudian JFX, habis itu ke BBJ juga langsung gitu. Terus juga ada teman-teman yang kayak buka seminar dari mentor-mentor, ya ditelan aja gitu. Aku telan aja serius, tapi aku berhenti ngelakuin dulu sampai aku benar-benar ngerasa aku punya strategi di market. Aku punya sesuatu yang kayak meyakinkan. Jujur ya, kalau kita bicara tentang teknis untuk entry market kayak gimana,
kita kalau cuman paham fundamental sama technical, buat aku sih jujur, kalau bicara trading ya, itu cuman menjamin 60% kemenangan kita. 60% udah bagus itu. Iya, bagus harusnya gitu kan. Nah, terus ada lagi kalau kita bicara tentang astronaji, mereka yang astronaji kan punya apa tuh rasi bintang, ya mereka bisa punya teori tentang A of the future, yang mengetahui kapan harga itu bisa naik bisa turun. Oh itu bisa saya bilang hampir 80%, karena saya juga pernah ngikutin mapping itu. Kalau dalam konteks trading ya. Nah saya mulai dari gaya berpikir itu dulu, mempertanyakan begitu banyak apa yang namanya yang aneh loh gitu. Jadi sampai kesini sampai hari ini pun kok bisa ya? Ini invasi gitu. Kenapa sih orang bisa takut sama uang gitu kan? Sampai bisa mengapresiasi harga gold setinggi itu selama berapa tahun ini gitu kan? Terakhir kan harga gold tuh ke $2.000 per troy ounce, kalau bukan gram ya, tapi dolar per troy ounce gitu kan. Nah itu kan tinggi sepanjang masa gitu kan. Nah ini buat saya aneh gitu kan. Kok bisa gitu kan? Nah mulailah dari gaya berpikir gitu. Oke, Pin. Kamu kalau dari pertama kali nol pengetahuannya tentang itu sampai sekarang mulai paham, ngerti, itu kamu butuh waktu berapa lama? Jujur. Dan seberapa besar effortnya untuk belajar itu? Kalau yang saya udah berani ngelakuin itu sekitar, saya nggak bilang itu paham, bener-bener paham ya, tapi kalau saya berani melakukan itu tuh 1,5 tahun sih. 1,5 tahun? Iya. Ditambah? Setelah saya lost tadi. Oh. Jadi harus ada pengalaman loss dulu gitu ya? Enggak saya bilang gitu juga, enggak harus. Ya. Tapi alangkah lebih baiknya kita pelajari dulu, kita pahami dulu. Tapi biasanya begitu, orang kalau udah lolos baru belajar. Kalau nggak lolos nggak belajar. Saya kan memang udah kalau pajak kan harus sekolahnya. Jadi saya waktu pertama kali masuk saham itu untung. Nah, jadi mainnya di saham bumi waktu itu ya, dari 400-an naik ke 600-an dilepas gitu. Jadi udah untung, terus berikutnya ya udah pakai sistem-sistem yang saya kerjakan gitu. Tapi memang menarik bahwa butuh usaha untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem yang namanya investasi, khususnya di komoditas di Bapepti itu ya bisa berjalan gitu. Karena itu tidak banyak orang yang mau tahu kayak gitu lah. Saya sedih saya. Jadi misalnya sekarang ditawarin model-model investasi yang berhubungan sama teknologi ya. Jadi itu mereka ternyata jadi kebingungan sendiri gitu ya, jadi masalah gitu. Dan mereka coba akhirnya gagal gitu. Dan itu memang trial and error yang menurut saya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau udah bangkrut namanya berarti salah. Kuncinya di sini. Iya, benar. Kalau udah bangkrut salah gitu. Iya, salah. Salah harusnya gimana? Maksudnya kalau udah bangkrut salah berhenti atau gimana? Jangan. Tapi belum belajar. Iya, belajar lagi gitu. Belajar lagi. Jadi belajar terus. Jadi saya pun sampai hari ini, walaupun saya sudah 12 tahun benar-benar trading saham ya, itu saya masih tetap terus belajar. Dan saya belajar dari siapa aja sih, termasuk dari percakapan ini pun saya belajar, saya ngerti gitu. Ini dari ini ada ini. Kalau kita mau belajar sebentar aja itu technical udah kelihatan. Dan saya sangat terbantu di website itu ada yang namanya Yahoo Finance. Yahoo, di Yahoo Finance ya? Itu ada chartnya, ada grafiknya kalau saham. Kalau di komoditas itu, kalau di forex saya terus terang nggak gitu ngerti tuh. Ada. Namanya tuh biasa kita kalau bicara acuannya ke TradingView. TradingView, sama di saham juga. Ada grafiknya. Iya, namanya TradingView Pak. Jadi itu bisa belajar dari situ. Iya. Nah, saya pernah nih ya ditawarin, jadi nggak perlu susah-susah belajar. Jadi kalau saya nggak ngerti, saya bisa trading. Jadi saya pernah ditawarin sama seseorang itu pakai ini yang namanya robot. Ya. Jadi robot itu yang menjalankan itu, kapan kita jual, kapan kita beli. Jadi saya nggak perlu punya pengetahuan yang susah begitu ya. Kan nggak perlu tahu apa GDP, nggak perlu tahu apa price book value, Elliott wave, candlestick dan sebagainya. Yang jalanin tuh ada yang namanya istilahnya robot katanya. Yeah. Nah, tapi saya nggak pernah coba juga sih. Saya pengen tahu aja gimana kalau menurut Pipin atau Pak Jo. Jadi gini, kalau robot tuh sebenarnya ada benar-benarnya juga gitu kan. Nggak semuanya robot itu tuh nipu lah gitu kan. Robot ini nih sistem
Cuman tetap yang namanya sistem kan itu domain ya, ada celah gitu kan, ada someday dia akan jatuh juga gitu kan, akan rugi juga gitu kan. Nah cara ngeceknya kayak gimana? Kalau saya tuh ngelihat robot ini sebenarnya nggak boleh hanya terkoneksi dengan satu perusahaan gitu. Kalau dia hanya terkoneksi sama satu perusahaan berarti ada sesuatu dong. Gitu. Bisa aja dia hanya menguntungkan perusahaan itu, nunggu waktunya aja. Nah, robot yang jelas tuh gimana sih? Robot yang sifatnya tuh universal, bisa dipakai ke seluruh perusahaan gitu. Kalau dalam konteks trading, forex, komoditas, gitu. Bisa dipakai ke semua perusahaan. Jadi kita sewa gitu. Kita pakai di perusahaan ini, kita pakai ke perusahaan ini, kita pakai itu semua bisa gitu. Tapi benar, maksudnya gini. Saya yang tidak punya pengetahuan apapun tentang trading, saya bisa pakai robot itu untuk ngumpulin duit. Bisa. Memang Jadi bisa. ya? Cuman tetap kita masih cek win rate juga kan, ada win rate kan. Laporan kemenangannya dia berapa sih persentasenya gitu kan. Kalau misalkan 30-70, 30-nya kalah, 70-nya kalah, 30-nya menang kan rugi jatuhnya kita. Gitu. Jadi mesti pinter pilih robot ya. Iya, robot kan banyak udah sekarang gitu kan. Ada yang memang mereka benar-benar menyediakan itu tuh buat seluruh perusahaan. Cuman kebanyakan itu yang saya lihat di Jakarta ya dia terkoneksinya hanya satu perusahaan gitu kan. Kita nggak bisa pakai robot ini di perusahaan lain. Di perusahaan si pembuat robot itu. Iya. Oh, hanya bisa dipakai di lingkungan dia gitu. Gitu. Ya karena udah sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Nah makanya itu ini patut dicurigai sih kalau buat saya gitu. Yang diuntungkan siapa sih di sini? Nasabah apa? Pihak gitu, mengolah robot itu gitu kan. Karena sekali lagi ini adalah sistem gitu. Ada juga algoritma gitu kan. Oh, iya. Ada sesuatu yang bisa dimainkan di sini. Ya itu kayak semacam kayak presentase lah. Misalkan makanya saya biasa kalau misalkan ditawarin robot, saya minta mana win rate-nya. Saya mau lihat laporannya selama 1 bulan atau 3 bulan gitu kan. Saya lihat robot ini bisa nggak konsisten untuk bagus nggak pengambilan posisinya gitu kan. Oke nggak untuk set posisinya gitu. Nah, saya mulai cek dari situ. Kalau misalkan memang bagus ya, nggak menutup kemungkinan saya juga bisa pakai gitu. Cuman sejauh ini sih nggak ada yang bisa ngebuktiin itu. Nggak ada yang bisa membuktikan. Nggak tahu entah saya yang nggak pernah dapat gitu. Tapi selama saya di Jakarta saya nggak pernah dapat mereka berani. Kamu pakai robot juga? Enggak. Tapi pernah punya pengalaman pakai robot? Ada teman yang dia pernah nunjukin. Saya minta bilang sekitar 2 bulan lah gitu kan laporannya kan itu ada time statement kan biasa mereka bisa print atau apa gitu kan. Nah kita bisa lihat gitu posisinya di berapa sih mereka ngambil make sense nggak gitu kan sesuai dengan mapping kita nggak aku kan bisa kayak gitu gitu. Jadi ya bisa dicek lah sebenarnya robot ini layak nggak sih untuk diikutin gitu kan. Itu kan mereka langsung kan ngambil posisi langsung. Ada yang sistem copy trade lah, ada yang pakai copy trade tuh kayak ada tradernya. Jadi tradernya ngakses buy misalkan ya di aplikasi kita langsung buy gitu. Nah cuman ada lagi yang sistem algoritma itu tuh kalau nggak salah itu dia menggunakan satu indikator deh. Kebanyakan itu di moving average pak. Iya. Gitu. Karena moving average itu udah satu teknikal yang paling laku. Itu apalagi itu moving average ya. Nah itu salah satu indikator harus belajar ya. Jadi kalau untuk terjun tuh harus tahu namanya moving average ya. Itu IOM Finance bisa belajar pak. Begitu ya. Nah saya pernah bilang kan moving average ini nih gue bilang nggak semata-mata itu yang kita pakai gitu kan. Jadi ada improvisasinya lah gue bilang kayak ini kan saya menganggap sebuah financial market tuh artistik loh lebih kayak seni lah gitu kan. Dimana kita bisa berimprovisasi, dimana kita bisa melakukan analisa dengan kemampuan kita, bukannya semata-mata kita pakai moving average terus gitu kan. Kemudian kalau Bollinger kita paham itu, udah kita pakai aja terus kayak gitu. Nah sementara di robot itu, saya lihat selalu menggunakan itu. Oke. Jadi memang robot itu tetap tergantung kepada orang yang berada di belakang robot. Jadi kalau yang programmernya, programmernya kalau dia punya kemampuan yang memang bisa mengetahui teknikal macam-macam, dengan sendirinya dia akan masukin itu teknikal macam-macam. Tapi kalau dia cuma ngertinya moving average, ya udah itu aja terus. Sementara kalau kita kan kita bisa belajar. Jadi kalau kita tidak mengandalkan robot, kita mau belajar sendiri bisa. Cuma persoalannya lagi-lagi bagaimana orang bisa dapat ilmunya itu kan. Kalau menurut saya sih
belajar itu bisa dari mana-mana sumbernya. Termasuk yang saya lakukan sekarang ini adalah misalnya saya ngobrol sama teman gitu, diskusi, terus saya bikin diskusinya tuh lebih terarah ke topik-topik misalnya kayak gitu, supaya mereka bisa ikutan belajar gitu. Dan saya membuka diri untuk supaya mereka bisa belajar lebih banyak gitu. Dan tapi saya juga bisa belajar dari komen-komen mereka, dari pengalaman mereka, saya bisa belajar juga gitu. Nah, kalau benar-benar ditanya apakah ada sekolahnya, nggak ada sekolahnya. Bahkan kursus sekalipun aja cuma teknikal, Pak. Iya. Teknikal ada kursusnya, tapi kalau sekolahnya enggak ada. Dari ini ya kayak diskusi kayak kita gini gitu ya. Iya, kayak Banyak gini. belajar Iya, sebenarnya, iya. kita dapat banyak ilmu. Saya lebih banyak dapat tuh dari kita diskusi kayak gini. Banyak teman-teman mereka diskusi sama mereka anak-anak JFX gitu kan, diskusi sama anak-anak mereka trader yang pernah dari luar gitu kan. Nah gitulah kita, dan aku lebih banyak tuh cari di buku sih, karena memang secara basic aku suka baca buku gitu. Nah jadi ya kayak orang lebih tahu dulu aja. Dulu kerennya kayak gitu sih ngerasanya. Jadi ya aku mulai dari bahasa dulu mengawali itu tuh mulai dari bahasa dulu. Jadi aku mencari pengertian dari semua istilah-istilah trading lah gitu. Nah jadi mulai dari situ. Oke. Ini kita belajar ini juga, sampai nggak terasa ya. Ini kita udah ngobrol panjang lebar ini. Nggak tahu ntar yang editnya gimana. Tapi saya punya 2 pertanyaan terakhir dah gitu ya. Tadi kan disebut juga ada yang istilahnya win rate gitu kan. Win rate 70, 30, 70 menang, 30 kalah. Berarti saya tiba-tiba jadi kepikiran gitu. Tiba-tiba jadi kepikiran dalam setiap transaksi yang kita menangkan, berarti ada yang dirugikan nggak? Tapi bukan zero sum, Pak, bukan zero sum. Yang zero sum maksudnya? Jadi ada yang menang, ada yang kalah gitu. Selalu ada begitu? Enggak begitu. Jadi misalnya kayak kalau ada yang menang 10, berarti ada yang kalah 10. Itu namanya zero sum namanya. Tapi di trading itu nggak ada begitu. nggak begitu. Jadi kalau dia benar-benar menang, ya dia memang benar-benar menang. Jadi kalau satu hari misalnya ada yang Kayak misalnya gini, menang semua gitu, satu hari yang ikut investor ada yang ikut menang semua gitu, itu bisa terjadi. kalau misalnya saya punya saham saya beli dari Bapak. Iya. Saya beli dari Bapak hari ini berapa tadi ya? 100 rupiah Betul. pagi ini. Lalu saya jual lagi 200 rupiah. Saya kan untung Iya. 100 rupiah. Iya. Itu merugikan Bapak nggak? Yang harusnya Bapak bisa jual 100 rupiah tapi bisa jual. Merugikannya dari istilahnya namanya Padahal opportunity loss. Enggak, Jadi, Bapak dulu belinya lebih mahal dari yang Bapak jual ke saya. nah itu lain lagi urusannya. Jadi berarti saya rugi, tapi bukan karena saya dibeli harganya 100, bukan. Karena memang saya salah memprediksi harganya sehingga turun gitu. Oh gitu. Jadi itu kesalahan saya sendiri, tapi bukan kesalahan orang yang beli di 100 perak itu. Jadi misalnya kalau saya beli dari Bapak, itu nggak saya untung tapi nggak merugikan Bapak ya? Nggak ada urusannya dengan itu. Jadi Kalau masing-masing ada udah sendiri-sendiri terpisah udah. Jadi masing-masing artinya punya risiko sendiri-sendiri. Yang satu punya kemungkinan dia dapat kesempatan beli di harga murah sehingga dia bisa jual di harga tinggi. Sementara yang satu dia mendapat kesempatan masih untung dia bisa jual di harga murah itu, karena kalau dia nunggu lebih lama lagi dia kan nggak tahu apakah setelah 100 akan turun lagi sampai ke berapa gitu. Jadi itu juga istilahnya itu adalah risikonya si tradernya. Jadi sebenarnya banyak orang yang dulu menyebut-nyebut itu sebagai zero sum ya. Jadi ada pihak yang menang tapi ada pihak yang kalah. Nggak begitu. Nggak begitu. Kalau ada pihak yang menang dan pihak yang kalah, berarti kapitalisasi sahamnya mandek. Oh iya betul. Mandek. Padahal dalam kenyataannya kapitalisasi saham dalam waktu sekarang ini totalnya dalam setahun itu sudah 8.000 triliun. Dari tadinya cuma di bawah 5.000 triliun. Jadi naik terus kapitalisasi saham. Jadi siapa yang kalah di situ? Yang kalah adalah yang masing-masing menghadapi risikonya itu. Jadi Itu resiko masing-masing berarti. resiko ya? masing-masing. Kalau di forex atau di komoditi atau di Sebenarnya aku sih belum terlalu paham sih untuk yang tadi Papa bilang zero sum ada nggak di future. Cuman yang aku tahu, aku juga sempat bingung sih. Ini
kalau kita menang siapa yang bayar ya? Cuman kalau kita Nah, itu. kalah siapa yang dapat duitnya gitu kan? Karena istilah menang atau kalah itu nggak ada di saham. Yang ada Nah, itu kan di saham. Beda ya. Itu kan di saham. Kalau saham kan punya lembaran dan dia Iya, ada kapitalisasi lah kita dapatnya. itu yang penting. Jadi saya ingin menekankan yang kata Pak Jeffrey. Iya. Ingatlah kalau kita membeli saham itu berarti kita punya perusahaan. Iya itu. Nah, ya. Perusahaannya Jadi ada. nggak boleh dibalik-balik ya. Heeh. Jadi jangan dibalik-balik dikatakan misalnya, oh perusahaan memiliki kita. Enggak. Yang punya saham itu adalah kita. Jadi kita punya perusahaan. Walaupun punya perusahaannya cuma 0,0000 sekian persen. Nggak peduli. Pokoknya kita Tapi kita punya. hak, ya, punya hak untuk itu. Jadi memang itu juga yang mengapa akhirnya kita bisa sebutkan bahwa sebenarnya tidak ada seriusan. Karena kita memiliki sesuatu. Itu mungkin di saham begitu. Jadi karena perusahaannya ada. Ada perusahaan. Lembaran sahamnya juga ada. Walaupun sekarang scriptless. Sekarang pakai digital. Scriptless. Jadi Scriptless, jadi iya. itu Tapi dulu kan sebenarnya ada lembar-lembar sahamnya kan. ada. Fisiknya ada. Tapi Nah. saya nggak pernah pegang karena saya mulai dari awal Mulai digital. pakainya online trading. Jadi udah nggak pernah pakai gitu. Nah, tapi apakah itu juga sama berlaku dengan Di contohnya ambillah forex lah ya. di future lah sifatnya. Future ya itu ya. Kalau kita beli dolar, kita jual, lalu terus kita mendapatkan keuntungan sampai jutaan, itu uang dari mana gitu? Nah, jujur saya Kalau kita juga kalah, betul masih belum memahami sejauh Uang itu kita ya kemana? mekanismenya kayak gimana. Cuman Iya. apa ya namanya kebanyakan dari orang-orang yang trading ini mereka menawarkan ke orang-orang yang nggak ngerti apa-apa. Bisa saya bilang kayak gitu. menawarkan ke orang-orang yang nggak ngerti apa-apa. Iya, ketimbang orang kayak kita yang Yang udah ngerti. yang bisa bilang ya adalah pahamnya lah gitu tentang hal-hal kayak gini gitu. Nah, dan orang-orang itu nggak ada satupun yang berhasil. Bisa saya bilang kayak gitu ya. Dan orang-orang yang nggak paham gitu. Ini berani sih saya ngomong kayak gini. Saya kira benar kok, itu pengamatannya benar. Iya. Iya. Nah, itu juga menjadi satu pemikiran ya, maksudnya pemikiran kita untuk kalau kita dapat uang, ini uang dari mana? Iya, saya selalu mempertanyakan itu sampai sejauh dan nggak ada dari pihak saya kan nanyakan pihak perusahaan kan, nggak ada yang tahu gitu. Ya, tapi saya berpikir di sini kan kita ada tiga apa ya namanya perusahaan itu kan hanya perantara. Jadi kita tuh berlawan dagang dengan pedagangnya. Contoh, katakan perusahaan si A, kita berlawan sama ini nasabah, ini pedagang gitu. Nah perusahaan ini kan perantara. Jadi menurut saya kalau kita mendeposit uang ini untuk di trading marginnya nanti gitu kan, kalau saya kalah yang dapat duitnya adalah si pedagang ini. Kalau kita menang yang bayar adalah si pedagang gitu. Itu pemahaman saya sih sejauh inilah. Nggak ada tuh yang bisa ngejawab itu sih sejauh ini. Berarti kan ya itu tadi, ada yang kalau saya menang berarti ada yang dirugikan. Iya. Saya untung ada yang dirugikan. Saya menang berarti ada yang kalah. Dan itu juga Konteksnya trading di forex ya. Kalau saham beda. kalau saham beda. Kalau saham memang punya perusahaan fisik. Ya, fisiknya. Sehingga dia Kelihatan semua. Kelihatan semua. Transparan semua. Laporan keuangannya aja transparan. Betul, ada laporan keuangan dan sebagainya. Nah, mungkin itu hal-hal yang ya kalau buat kita yang concern dengan iman Kristen misalnya, kan ini kan podcast gereja juga, dan penonton pasti saya yakin banyak orang Kristen. Ya kalau yang concern dengan iman Kristen, ya perlu juga dicari tahu kali ya. Kalau saya menang, ini saya merugikan siapa? Saya gitu. juga masih mencari jawaban itu. Ya kecuali udah nggak peduli gitu kan. Tapi kalau saya nggak pernah istilahnya menang, Pak. Kalau ya, Ya kalau di saham. Iya, kalau di saham. artinya kita investasi berarti ada imbal hasil. Kalau imbal hasilnya bagus, ya udah itu buat saya. Iya. Udah, saya tidak Betul. merugikan orang lain. Nah mungkin amannya di saham aja kali. Kalau forex Kalau kan orang memang Kristen ya, di situ kan ada ngomong orang margin. Kristen juga Iya, kan. betul. Kita sempat nyinggung orang Kristen Ya, tadi. jadi setiap hari saya pun juga tetap bergumul, Pak. Apakah yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan iman? Betul. Ya, jadi apa istilahnya kalau tidak sesuai ya jangan dilakukan gitu. Contoh salah satunya. Apakah kalau saya beli saham pabrik alkohol atau pabrik rokok itu menjadi batu sandungan nggak buat orang lain gitu misalnya? That's it. Ya.
Jadi kalau misalnya saya merasa bahwa kalau beli sahamnya pabrik alkohol, walaupun harganya bagus, ya kan harganya bagus tuh, apalagi saham rokok ya, itu juga tinggi dan bagus ya. Apakah dengan saya ikut bertanggung jawab nggak ya terhadap kerugian orang lain, kesehatan rumah gitu. Betul. Itu sebenarnya bukan cuma di saham, dalam semua pekerjaan, profesi kita gitu ya. Sejauh mana iman Kristen kita itu bisa diterapkan. Nah, dalam hal ini tadi saham, pilih saham yang seperti apa yang memang bertanggung jawab dalam sesuai dengan iman kita gitu kan. Lalu misalnya kalau di trading, forex dan yang lain-lainnya itu ya memang saya juga belum ngerti, belum paham gitu kan. Dan kamu sendiri bilang belum terlalu paham soal itu. Kalau saya menang nih uang siapa gitu. Iya. Ini setiap ada yang saya untung berarti ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Nah, ya memang kan kalau iman kita kan harusnya ketika kita mencari uang ya sesuai dengan iman Kristiani kita seperti apa ya, penghayatan kita seperti apa ya, itu berdasarkan iman kita gitu ya. Ya perlu dipikirkan gitu, bukan berarti dilarang. Saya juga nggak melarang karena saya juga nggak ngerti. Hanya refleksi dari bisnis yang kita lakukan. Ya. Pak Jonathan Oswari, terima kasih banyak untuk bincang-bincang kita. Wah, ini kita banyak belajar. Sama-sama. Juga Pipin yang mau sharing banyak hal. Saya juga belajar banyak tuh dari Pak Jo tadi. Wah. Tentang krisis 98. Itu saya belum tahu loh, Pak. Iya. Pengen belajar lebih lagi. Dan kalau mau belajar lebih juga nggak harus di sini. Nanti silahkan. Saya punya WA grupnya kalau mau ikutan. Boleh, Pak. Iya. Nanti saya undang. Nanti ya. Mudah-mudahan bisa obrolan kita pada hari ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman sekalian yang mau terjun dalam dunia trading, dalam dunia investasi. Minimal bisa berhati-hati tanpa harus kena tipu seperti yang sedang marak terjadi pada saat ini. Dan juga tetap bertanggung jawab baik secara iman Kristen, secara manajemen finansial Anda tentunya, dan juga bertanggung jawab terhadap orang-orang di sekitar Anda, keluarga, dan sebagainya. Karena katanya kalau main itu jangan pakai uang kebutuhan sehari-hari, Pak. Tapi mungkin banyak orang tergiur dengan high gain-nya tadi, sehingga uang apapun dipakai. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai kita ketemu lagi. Mungkin kalau ada bincang-bincang lainnya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama.